Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fadila dari kelas 12 IPS 1 absen 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi perubahan sosial, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial, dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup budaya, teknologi, norma-norma, dan pola pikir yang mengarah ke arah kemajuan atau kemunduran. Yang kedua, ada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat, seperti bertambah berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, yaitu discovery, invention, dan inovasi. Yang discovery adalah proses penemuan pertama kalinya oleh masyarakat, contohnya mesin uap. Dan invention adalah proses penggabungan atau pengembangan dari budaya-budaya lama, contohnya mobil. Dan inovasi adalah proses penemuan awal yang lebih canggih lagi sifatnya, contohnya HP atau mobil listrik. Ada juga konflik dalam masyarakat dan revolusi atau pemberontakan. Dan yang terakhir ada faktor eksternal, yaitu ada lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, contohnya difusi. Yang selanjutnya teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori fungsional, yaitu perubahan sosial yang terjadi ketidakpuasan masyarakat jika adanya unsur baru yang masuk pada masyarakat dan dirasa bermanfaat akan merubah masyarakat. Contohnya minyak tanah ke LPG. Yang kedua, teori evolusi, yaitu proses perubahan yang berlangsung dalam proses yang panjang. Contohnya sistem pencaharian manusia. Yang ketiga, teori siklis, yaitu perubahan sosial budaya yang berlangsung secara berulang-ulang. Contohnya gaya model busana. Yang terakhir adalah teori konflik. Teori konflik adalah perubahan sosial yang terjadi pertentangan dalam masyarakat, contohnya demo. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama. Contohnya kehidupan suku kuku di Sumatera. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat, singkat, dan mendasar. Contohnya revolusi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya pembangunan sekolah. Dan yang keempat, perubahan tidak direncanakan, yaitu perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya munculnya permukiman kumuh. Yang kelima, perubahan yang berpengaruh kecil, yaitu perubahan yang diikuti oleh sebagian masyarakat. Contohnya gaya busana dan gaya rambut. Yang keenam, perubahan yang berpengaruh besar, yaitu perubahan yang membawa aspek dalam masyarakat, contohnya sistem pemerintahan. Yang ketujuh, perubahan struktural, yaitu perubahan yang menimbulkan reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya pergantian alat-alat pertanian yang dulunya memakai tenaga hewan dan sekarang memakai tenaga mesin. Yang terakhir ada perubahan proses, yaitu perubahan yang sifatnya penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya perubahan kurikulum, yang dulu memakai kurikulum KTST dan sekarang kurikulum Merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.